Perkenalkan, nama saya Francisca Anggreni dengan NPM 23011051002 dari Prodi D3 Perpajakan. Di sini saya akan mereview materi terkait struktur sistem pengendalian intern. Dalam standar profesional akuntansi publik pada SA 319/406 dinyatakan bahwa pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini. Itu yang pertama ada keandalan pelaporan keuangan, kemudian yang kedua ada efektivitas dan efisiensi operasi, dan yang ketiga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Kandungan yang terdapat dalam struktur pengendalian intern terdiri dari kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan tertentu suatu entitas akan tercapai. Kebijakan adalah kerangka yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk mencapai sasaran finansial. Sedangkan prosedur adalah langkah-langkah khusus yang ada dalam kebijakan yang harus diamati. Di sini ada jenis pengendalian. Yang pertama ada pengendalian administratif atau feedback controls. Pengendalian administratif adalah pengendalian yang ditujukan untuk mendorong efisiensi operasional dan menjaga diikutinya kebijakan perusahaan. Pengendalian ini dapat berupa rencana organisasi, prosedur-prosedur, dan catatan-catatan yang berhubungan dengan proses pembuatan keputusan yang membawa wewenang terhadap transaksi-transaksi. Kemudian yang kedua ada pengendalian akuntansi atau preventive controls. Pengendalian internal akuntansi dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan perusahaan dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Contoh adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar organisasi. Jawab antar unit organisasi. Pengendalian akuntansi berupa rencana organisasi, prosedur-prosedur, dan catatan-catatan yang berhubungan dengan pengamanan harta kekayaan perusahaan dan catatan-catatan. Yang berikutnya ada konsep dasar pengendalian internal. Yang pertama, tanggung-jawaban manajemen. Manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan mempertahankan struktur pengendalian internal, pelaksanaan pengawasan struktur pengendalian internal yang sedang berjalan, dan harus selalu memperbaiki struktur pengendalian internal perusahaan. Pengendalian-pengendalian khusus struktur pengendalian internal dalam perusahaan bergantung pada yang pertama ada besar kecilnya entitas, kemudian yang kedua karakteristik organisasi dan kepemilikan, kemudian yang ketiga sifat kegiatan usahanya, kemudian yang keempat, keanekaragaman dan kompleksitas operasinya. Yang kelima, metode pemrosesan data. Dan yang keenam, persyaratan undang-undang yang harus dipatuhi. Kemudian konsep yang kedua ada kewajaran atau keyakinan rasional yang memadai. Manajemen bukan mencari tingkat absolut atau mutlak, tetapi mencari kualitas struktur pengendalian internal manajemen pada tingkat yang wajar. Hal ini digunakan untuk memastikan bahwa sasaran struktur pengendalian intern dapat tercapai. Ada beberapa alasan penggunaan kata wajar dan bukan absolut. Kemudian konsep yang keempat yaitu keterbatasan bawaan. Struktur pengendalian internal yang mempunyai keterbatasan bawaan yang melekat pada struktur pengendalian internal tersebut. Keterbatasan bawaan tersebut diakibatkan oleh yang pertama ada faktor manusia yang melakukan fungsi pengendalian, kemudian yang kedua pengendalian tidak dapat mengarah pada seluruh transaksi. Kemudian konsep yang terakhir ada metode pengolahan data. Konsep pengendalian yang dibicarakan dalam bab ini dapat diterapkan baik untuk sistem pengolahan data manual maupun terkomputerisasi atau Electronic Data Processing EDP. Kemudian, sistem manual biasanya dipakai dalam perusahaan kecil, sedangkan sistem EDP banyak digunakan dalam bisnis pemanufakturan internasional dan perusahaan multinasional dan atau mengglobal. Kemudian yang di sini ada unsur-unsur pengendalian internal. Yang pertama ada lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian mempengaruhi suasana suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran tentang pengendalian kepada orang-orangnya. Tanpa lingkungan pengendalian yang efektif, keempat komponen lainnya mungkin tidak akan menghasilkan pengendalian internal yang efektif.
beberapa faktor yang berpengaruh dalam lingkungan pengendalian internal, yaitu yang pertama ada integritas dan nilai etik, kemudian yang kedua ada komitmen terhadap kompetensi, dan yang ketiga dewan direksi dan komite audit. Kemudian unsur yang kedua itu ada penentuan resiko. Penentuan resiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tujuan dan membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola. Penentuan resiko tujuan laporan keuangan adalah identifikasi organisasi, analisis, dan manajemen resiko yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan yang disajikan sesuai PABU. Resiko dapat muncul karena keadaan berikut. Yang pertama, karena perubahan dalam lingkungan operasi. Kemudian yang kedua, karena adanya personal baru. Kemudian yang ketiga, karena sistem informasi yang baru. Dan yang keempat, karena teknologinya yang baru. Unsur yang ketiga yaitu ada aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas pengendalian membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi resiko dalam pencapaian tersebut dalam tujuan entitas. Aktivitas pengendalian yang relevan pada suatu audit laporan keuangan dapat dikelompokkan dengan berbagai cara. Kemudian unsur yang keempat ada informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Komunikasi meliputi penyediaan deskripsi, tugas individu, dan tanggung jawab berkaitan dengan struktur pengendalian intern dalam laporan keuangan. Tujuan sistem informasi dan komunikasi akuntansi adalah agar transaksi yang dicatat, diproses, dan dilaporkan telah memenuhi keenam tujuan audit. Kemudian yang kelima, ada unsur pemantauan. Pemantauan sendiri adalah suatu proses penilaian kualitas kinerja struktur pengendalian internal sepanjang masa yang menyangkut penilaian tentang rancangan dan pelaksanaan operasi pengendalian oleh orang yang tepat untuk setiap periode waktu tertentu untuk menentukan bahwa SPI telah berjalan sesuai dengan yang dikehendaki dan bahwa modifikasi yang diperlukan karena adanya perubahan-perubahan kondisi telah dilakukan. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Kemudian di sini ada hubungan SPI dengan prosedur audit lainnya. Yang pertama, hubungan struktur pengendalian intern atau SPI dengan prosedur audit lainnya. Tujuan umum audit adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, proses keuangan, hasil keuangan, dan haruskah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk mencapai tujuan ini, auditor perlu menghimpun bukti kompeten yang cukup. Untuk menghimpun bukti kompeten yang cukup, auditor perlu mengidentifikasi dan menyusun sejumlah tujuan audit spesifik untuk setiap akun atau perkiraan laporan keuangan. Untuk menjaga mutu hasil audit atas laporan keuangan suatu perusahaan dalam menjalankan tugas profesionalnya, auditor harus membuat perencanaan audit yang dilaksanakan sebaik mungkin. Hal ini tercantum dalam standar profesional akuntan publik pada standar pekerjaan. Kemudian yang kedua ada hubungan struktur pengendalian internal atau SPI dengan ruang lingkup dan pemeriksaan. Jika struktur pengendalian internal suatu satuan usaha lemah, maka kemungkinan terjadi kesalahan, ketidakakuratan, ataupun kecurangan dalam perusahaan sangat besar. Bagi akuntan publik, hal tersebut menimbulkan risiko yang besar dalam arti risiko untuk memberikan opini yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jika auditor kurang hati-hati dalam melakukan pemeriksaan dan tidak cukup banyak mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung pendapat yang diberikannya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.